Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel YouTube Bootcamp Data Science gratis. Di video kali ini kita akan melanjutkan latihan looping yang sebelumnya udah saya buat ya. Langsung saja kita ke direktorinya. Ini saya masuk ke directory D, channel YouTube, Data Science, dan latihan looping 2. Ya, kemarin latihan looping 1, sekarang latihan looping 2. Kita buka saja Anaconda Prom. Ini dia Anaconda Prom. Oke, yang pertama kita langsung ke D, titik 2, udah masuk ke D nih. Terus kita buka CD. CD itu buat masuk ke direktorinya. Channel YouTube, ini kita samain ya. Sama yang di atas, channel YouTube, Data Science, latihan looping 2. Channel YouTube, slash, data CNC, slash, 11, underscore, latihan looping 2. Oke, udah masuk. Sekarang kita buka Jupyter Notebook. Langsung kita klik aja Jupyter Notebook. Jupyter Notebook. Ini caranya ya, kalau misalnya kita kepengen naruh data kita di uh, direktori khusus gitu. Kalau misalnya umumnya biasanya ditaruh di C, kayak gitu ya. Oke, enter. Oke, ini gabungan ya dari latihan looping 1 sama latihan looping 2. Ini udah ada 25. 25 sintaks kode. Bukan, ini dimulai dari 4 sih. Kayak yang pertama-tama kita lakukan, biasanya kita run all. Kayak gitu ya, cell run all. Sudah. Oke, sekarang kita akan melakukan membuat looping dari dictionary dengan nilai dikalikan 10% dari nilai awalnya menggunakan dictionary komprehensif. Membuat looping dari dictionary dengan nilai dikalikan 10% 10% dari nilai awalnya menggunakan dictionary comprehension. Oke, langsung saja kita mulai. Kita membuat variabel nih. Yang pertama membuat variabel namanya harga kucing. Harga kucing. Yang pertama Anggora. Kita buat key-nya Anggora. Titik 2. Berapa nih? 15.000 aja ya. 15.000. Terus Persia. Kucing yang biasa kita kenal ya. Persia. Harganya 10.000. Terus yang terakhir kucing Munchkin. Kucing Munchkin ini sekedar info adalah kucing yang kakinya pendek, yang imut-imut banget gitu ya. Harganya 20.000. Oke, harga tiba-tiba nih harganya naik nih akibat inflasi 10% gitu kan. Harga naik 10% akibat
inflasi. Karena harganya naik 10%, berarti kan awalnya kan harganya 100% kan. Ditambahin 10%, jadinya 110% atau 110 per 100. 110 per 100 kan jadinya 1,1 gitu kan. eh Mungkin kayak gini ya, kenaikan harga kucing sama dengan 101 kan, 100% itu kan sama dengan satu kan ya. 100 per 100 kayak gitu kan. Ditambah, ini harga awalnya kan 100% kan ya. Terus ditambah 10%. 10% itu kan sama dengan 0,1 kayak gitu kan. Jadi harga awalnya 100% atau satu, karena 100% itu 100 per 100 ditambahin 10% atau 10 per 100 sama dengan 0,1 kayak gitu. Ya kayak gitu. Eh Ketika kita print kenaikan harga kucing, coba kita print. Sorry, di-cut aja kenaikan harga kucing jadi 1,1 ya. Jadi 1,1 ini malah ngebuat. Jadi kita ngebuatnya langsung aja ya. Jangan satu ditambah 0,1. Jadi kita ngebuatnya 1,1 gitu kan. Kenaikan harga kucing sama dengan 1,1. Terus kan ini kan ada kenaikan harga kan ya. Harga awalnya tadi udah dicantumin di sini. Terus ada kenaikan harga. Terus jadinya kita akan menampilkan harga kucing baru gitu kan. Harga harga kucing baru sama dengan dictionary kosong. Kita pakai dictionary comprehension ya. I titik dua J dikalikan. Ini tanda kali kalau di Python. Kenaikan harga kucing. Kenaikan harga kucing for I, J. Jadi for-nya itu ada dua ya. In harga kucing dot items. In harga kucing dot items. Kayak gitu ya. Jadi harga kucing baru ini kita buat variabel I titik dua J itu variabel yang harga kucing barunya itu, harga kucing lamanya, dikalikan kenaikan harga kucing, dikalikan harga kucing yang ini, yang apa, yang 1,1 ini, yang sudah tadi saya jelaskan, for I, J, in harga kucing dot items. Kalau misalkan harga kucing dot items ini ditampilkan, print, Ctrl V, harga kucing dot items, dia akan menampilkan harga kucing ini ya. Jadi dia menampilkan dia dictionary-nya kayak gitu. Dictionary item. Kayak gitu. Lalu lalu kita tampilkan print harga kucing baru.
Kenapa ini? Sebentar. Oh, salah. Harusnya 1.1 ya. Saya tadi melakukan sedikit kesalahan. Sorry, ini human error. Jadi kalau misalkan koma di Python itu sama dengan titik ya. Jadi tadi saya juga melakukan sedikit kesalahan juga. Jadi tadi 1 ditambah 0.1 sama dengan, ini kenaikan harga kucing ya. Saya print dulu. Jadi kenaikan harga kucing sama dengan 1,1 kayak gitu. Tadi saya melakukan sedikit kesalahan, jadi komanya jadi titik gitu kan. Jadi saya membuat titik, harusnya titik, jadinya koma gitu. Ini kesalahan kecil, cuman bisa berdampak besar soalnya Python ini case sensitif ya. Jadi harus benar gitu kalau sintaks kita kayak gitu. Jadi ini bersama aja harga kucing, Anggora 15.000, Persia 10.000, Munchkin 20.000 gitu kan. Terus ada kenaikan harga akibat inflasi sama dengan 1 ditambah 0,1 kayak gitu. Lalu harga kucing baru I sama dengan .2 J, J itu harga kucing awal dikalikan kenaikan harga kucing kayak gitu 1,1 for I, J in harga kucing dot items. Harga kucing dot items ini sama dengan ini ya, apa, dictionary dot itemsnya ini sama dengan ini gitu kan. Harga kucing itu terus akan ditampilkan. Jadinya yang tadinya 15.000 jadi 16.500, yang tadinya 10.000 jadi 11.000, yang tadinya 20.000 jadi 22.000 kayak gitu. Oke, langsung saja kita kita akan membuat while loop tebak-tebakan gitu kan. Kenapa pakai while loop? Soalnya dia itu berulang gitu. Jadi kalau misalnya tebakannya gagal, kita akan mengulangi loopingnya lagi. Saya akan membuat variabel namanya food input. Kalau input biasa ini string ya. Masukkan makanan kesukaan saya. Saya masukkan apa ya? Hmm, nasi goreng. Oke, udah dimasukin ke variabel variabel food. Sekarang kita buat codingannya dulu, while loop-nya. While true, true-nya huruf gede ya T-nya. While true, makanan sama dengan input, masukkan, bukan masukkan ya, tebak makanan kesukaan
kesukaan saya. Dot lower ya. Soalnya saya memasukkannya pakai dot lower gitu kan, pakai huruf kecil semua. Soalnya Python ini kayak sensitif. Tadi saya melakukan sedikit kesalahan kecil gitu kan. If makanan sama dengan code dot lower. Jadi jika makanan, jadi saya membuat ini ya, membuat conditional statement di dalam while loop gitu kan. Jika makanan yang ditebak ini sama dengan food dot lower dari makanan kesukaan saya, maka print, ups, kurang titik dua, print, selamat tebakan kamu benar. Lalu tulis break. Jadi loopingannya berhenti kayak gitu kan, proses loopingannya berhenti. Kalau misalnya salah, else, print, ayo tebak lagi. Nah, jadi saya jelasin dulu ya. Jadi ini kan while loop gitu kan. Terus di sini di dalam while loop ini memasukkan makanan gitu kan. Variabel yang saya membuat variabel berisi makanan yang berisi inputan dot lower, dia akan dijadikan huruf kecil. Kalau misalnya saya membuat huruf besar semua kayak gitu, atau huruf besar sebagiannya akan dijadikan huruf kecil semua. Terus if makanan sama dengan food dot lower, jika makanan sama dengan food dot lower kayak gini, inputan yang sebelumnya yang udah saya masukkan, maka dia akan ditampilkan selamat tebakan kamu benar. Habis itu dia akan menghentikan proses loopingan tadi kayak gitu. Terus jika tebakannya salah, maka akan ditampilkan ayo tebak lagi kayak gitu. Jadi Python ini mengeksekusi baris per baris gitu ya. Seperti itu. Jadi dia akan mengeksekusi print dulu, dia akan menampilkan selamat tebakan kamu benar, maka habis itu baru break kayak gitu, bukan break dulu, baru dia print kayak gitu. Jadi baris per baris gitu, dia dieksekusinya kayak gitu. Oke, tebak makanan kesukaan saya. Ini saya langsung jalankan nih, shift enter. Tebakannya apa ya? Misalkan sop buntut. Ayo tebak lagi kan. Soalnya dia itu nggak sama dengan food dot lower-nya. Misalkan saya tulis eh, nasi goreng, E-nya dua. Nah, dia akan melakukan ayo tebak lagi kayak gitu kan. Terus kalau saya tulis nasi goreng tapi huruf kapital semua, selamat tebakan kamu benar. Jadi karena dia ada dot lower-nya, makanya huruf gede ini akan dikonvert jadi huruf kecil semua gitu. Dan karena ini dia akan melakukan selamat tebakan kamu benar, akan menampilkannya, lalu dilakukan break dari loopingan ini. Jadi loopingannya berhenti kayak gitu. Kalau misalnya saya nggak memasukkan nasi goreng, dia akan menampilkan terus sampai ya sampai terus-terusan gitu kan. Terus saya akan membuat daftar nama ke dalam list baru dengan persyaratan tertentu. Membuat
daftar nama ke dalam list baru dengan persyaratan tertentu menggunakan for loop. Jadi saya akan membuat list. Ini listnya itu berisi nama gitu kan. Nah, terus dari list berisi nama itu saya akan membuat list baru berisi nama, tapi ada persyaratan tertentu. Jadi nggak semua di list nama awal masuk ke dalam list nama baru kayak gitu. Jadi saya satu, jadi prosesnya satu membuat list nama. Yang kedua membuat persyaratan. Yang ketiga membuat list baru, list nama baru. Dan yang keempat memasukkan list isi dari list nama ke list nama baru list nama baru sudah ini ya, sudah kelebihan. List nama baru yang sesu list nama baru yang sesuai dengan persyaratan. Oke, jadi yang pertama yang kita lakukan, saya akan membuat list nama gitu kan, terus membuat persyaratannya, terus membuat list nama baru. Ini isinya kosong ini ya, list nama barunya kosong gitu. Terus memasukkan isi dari list nama ke list nama baru yang sesuai dengan persyaratan, kayak gitu. Misalkan saya membuat list nama, namanya list nama Andre, Burhan, Ceci, Danu, dan Erik, Erich, Andre, Burhan, Ceci, Danu, dan Erich. Oke, ini list nama awal ya. Terus saya akan membuat persyaratan nih. Jadi kalau misalkan yang ada huruf C-nya di dalam list nama ini, dia akan masuk ke dalam list nama baru. Persyaratannya nih, persyaratannya ada huruf C-nya dari list nama. Biar masuk ke list nama baru. Kayak gini. Oke, terus kita buat nih list nama baru, variabel ya. List, list nama baru. Isinya kosong ya. Tadi saya udah bilang kalau list nama barunya ini isinya kosong gitu kan. Terus langsung kita buat loopingannya aja biar bisa masuk kayak gini kan. For i in list underscore nama if c in i list
nama baru dot append i, kayak gini ya. Lalu print list nama baru. Oke, jadi saya jelaskan dulu loopingannya dulu ya. Jadi for i in list nama, untuk satu bagian dari list nama, contohnya antara Andre doang, Burhan doang, Ceci doang, Danu doang, dan Erich doang. Jika di dalamnya saya membuat conditional statement nih di dalam for loop, jika di dalamnya terdapat huruf C dari i yang di atas ini, dari satu bagian dari keseluruhannya itu, maka list nama baru akan memasukkan i-nya itu. Maka memasukkan i-nya itu maksudnya satu bagian dari list nama tersebut, kayak gitu ya. Terus ditampilkan list nama baru, shift enter. Nah, maka list nama baru udah ditampilin nih, Ceci sama Erich, kayak gitu. Nah, kenapa list nama barunya itu uh, ditampilan di maksudnya nggak menginden gitu, nggak masuk ke dalam sini gitu. Soalnya dia itu variabelnya biar dia itu nggak masuk ke dalam for loop-nya kayak gitu. Ini kan ada for loop nih, dia akan mengindentasi ke dalam gitu kan, ya, akan masuk ke dalam. Terus kenapa ini di luar gitu kan? Kenapa print-nya itu di luar? Soalnya biar dia itu nggak masuk ke dalam program yang udah saya buat kayak gitu. Oke, lanjut. Sekarang saya akan melakukan hal yang sama, cuman saya melakukannya dengan list comprehension ya. Saya copy aja ini menggunakan list comprehension. Jadi biar lebih cepat gitu. Biar codingannya lebih ini lebih simpel. Saya membuat variabel list nama baru underscore LC. LC itu menandakan dia itu list comprehension. Sebenarnya bebas sih, cuman saya ingin membuat variabel yang informatif gitu kan. Terus membuat ini apa list di dalamnya i for i in list underscore nama if c in i, kayak gitu. Jadi saya jelaskan ulang lagi, i for i in list nama. Jadi i di dalam i sini untuk list underscore nama kayak gitu. Di dalam Andre, Burhan, Ceci, Danu, dan Erich jika C di dalam i. Maka jika C di dalam i, maka akan ditampilkan di list nama baru .lc kayak gitu kan. Terus saya ini variabelnya udah saya buat, sekarang akan saya panggil variabelnya list nama baru underscore lc. Eh, di sini saya nggak nggak memanggil dari format print ya. Sebenarnya sama aja sih pakai print atau enggak. Cuman biar lebih cepet saya nggak pakai print kayak gitu. Oke, dia akan masuk juga Ceci sama Erich kayak gitu. Terus saya akan eh, meng- akan menampilkan penggunaan fungsi zip ke dalam for loop. Penggunaan
fungsi zip ke dalam for loop. Jadi zip ini fungsinya buat memasangkan gitu ya. Memasangkan, jadi saya akan membuat dua list. Dari list itu akan saya pasangkan dua-duanya gitu. Pertama, list yang berisi data nama sama data umur. Oke. Jadi saya kan biasanya ngebuat variabel nih dia pakai aturan ular gitu kan. Jadi dia itu bakal memanjang. Sekarang saya akan coba sesekali menggunakan aturan punuk unta yang dia itu pakai huruf variabel kayak huruf besar, huruf kapital gini. Contoh data nama. Ini kan pakai huruf gede gitu kan. Dia pemisahnya huruf gede kayak gitu. Terus data namanya Andi, Budi, Sesi, sama Dedi. Andi, koma, Budi, koma, Sesi, koma, Dedi. Oke, data nama. Terus saya akan membuat data umur nih. Data umur. Umurnya saya buat 24, 27, 35, dan 55. 24, koma, 27, koma, 34, koma, 55. For nama, koma, umur. Jadi for i, koma j itu bisa kita ganti jadi for nama, koma, umur ya. Biar ini apa, maksudnya lebih informatif aja. Selama ini saya kan pakai for i. Cuman kalau misalnya kepengen lebih cepat ya for i aja. Jadi for nama, koma, umur. Sorry tadi sempat saya hapus. In zip data nama, koma, data umur. Data nama, koma, data umur. Jadi zip ini fungsinya buat memasangkan ya antara Andi 24, Budi 27, Sesi 34 sama Dedi 55 gitu kan. Print nama, saya akan membuat dari format ini ya, format eh, kurung kurawal kayak gini. Ini under apa backslash n ini dia fungsinya buat dia itu biar turun ke bawah kayak gitu, membuat baris baru. Backslash n, umur, kurung kurawal lagi, dot.
dot format nama, koma umur. Oke, saya membuat kurung kurung lagi untuk menutup dari codingan print ini. Untuk print ini saya buat kurung lagi, terus saya membuat format nama dot umur, maka akan ditampilkan shift enter, Andi umur 24, nama Budi umur 27, nama Sesi umur 34, nama Dedi umur 55, kayak gitu. Slash ini gara ada gara-gara ini itu ada slashnya ya. Kalau misalnya slashnya saya hilangin, nah makanya dia akan langsung ini, langsung sejajar kayak gitu. Backslash n, jangan lupa ya kalau backslash n itu fungsinya itu buat baris baru, gitu kan. Kalau misalnya ada yang lupa, saya pernah ngejelasin ini sih. Oke, saya jelaskan ulang. Backslash n untuk baris baru. Oke, mungkin sekian. Terus saya akan membuat ini nih, membuat rasi bintang dengan for loop. Rasi bintang dengan for loop. Ini stars, saya membuat variabel kosong, size. Saya akan membuat size-nya itu 5 gitu kan. Size sama dengan, ups, kenapa ini? Size-nya, jadi rasi bintangnya jumlahnya ada 5 kayak gitu. Lalu for i, in range, in range, size, sama aja kalau misalnya saya ngebuat in range 5 gitu kan. Titik 2, lalu for j in range, size min i, stars. Ini kasih spasi, stars, backslash n, tadi backslash n buat membuat baris baru, for i, in range, satu koma size, for j, in range, i tambah satu,
stars, ups, plus sama dengan kasih spasi, stars, plus sama dengan backslash n. Oke, sudah dijalankan. Print, stars. Nah, kayak gini nih ditampilin. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi kita membuat variabel string kosong gitu kan, isinya stars. Ini variabel string kosong, awalnya kosong dulu, size 5. Jadi kita buat tuh 1 2 3 4 5 kayak gitu size-nya, 5 jumlahnya, jumlah variabel variabel dari size ini. Sebenarnya variabel dari size ini bisa aja saya nggak ngebuat variabel kayak gini ya. Misalkan ini saya iniin in size 5 5 5 sama aja gitu kan. Saya kon- shift enter lagi, terus saya shift enter lagi, sama aja gitu kan. Kalau misalnya saya komen nih, berarti variabelnya saya hilangkan size 5 gitu kan. Jadi size 5 itu menunjukkan bahwa dia itu jumlah dari ininya ya, jumlah dari bintangnya kan. For i in range 5, jadi dari satu bagian dari 5, dari range 5 ini, terus saya membuat for loop di dalam for loop. Jadi ini jatuhnya nested loop ya. Nested loop. Saya jelaskan. Saya beri keterangan nested loop. Nested loop kayak gitu. For j in range 5 min i. Jadi saya akan membuat loopingan, awalnya membuat loopingan 5, terus saya membuat loopingan lagi nih 5 tapi dikurangi i. Jadi loopingannya itu akan berkurang sampai habis kayak gitu, sampai nol kayak gitu. Maka stars ditambahin. Nah, ini kan masuk ke dalam loopingan J, baru masuk ke dalam loopingan I kayak gitu kan. Karena masuk ke dalam loopingan J, maka dia akan nambah terus habis itu dikurangin kayak gitu. Kayak gitu terus dia menambahkan stars plus sama dengan nggak apa, backslash n ini tujuannya itu buat dia itu turun ke bawah kayak gitu, seperti yang ini untuk membuat baris baru gitu, jadi dia turun ke bawah kayak gitu. Terus lanjut for i in range 1 sampai 5, jadi ini waktu udah 1 gitu, kalau misalnya ini dihilangkan, ini saya cut ya. Ini saya shift enter, shift enter, maka dia akan nampil kayak gini gitu. Jadi dari 5 ke 4, ke 3, ke 2, ke 1 kayak gitu. Cuman karena saya membuat dua for loop dan for loopnya ini berhubungan, maka dia akan kayak gini gitu. For i in range 1 sampai 5. Jadi kan kalau range itu ada tipe data yang dia itu ada batas bawah, batas atas, sama step gitu kan. Start, stop, step. Kayak gitu. In range 5. Jadi ininya maksimalnya 5, jadi dari 1
for J in range I ditambahin 1, kayak gitu. Stars plus sama dengan ini, sama-sama seperti yang tadi, stars kayak gini. Nah, bedanya apa sama yang codingan yang di atas? Bedanya kalau yang awalnya itu kan dia itu akan berkurang gitu kan. Sedangkan kalau misalnya di yang di sini dia itu akan bertambah kayak gitu. Soalnya ini ditambah I-nya itu ditambah 1 kayak gitu. Dia akan menambah terus sampai in range 5 sampai range-nya itu 5 kayak gitu. Oke, mungkin di sini cukup jelas. Ini cukup susah, sulit juga ya kalau misalnya saya ngebuat sendiri, kayaknya perlu waktu juga. Oke, lanjut. Sekarang saya akan membuat irisan list. Irisan list dari list A sama list B. Saya membuat irisannya, terus dari irisannya itu akan saya buat ke dalam list baru kayak gitu. Jadi saya buat misalkan variabel A 2,3,4,5,8 gitu kan. B 2,3,4,6,9 kayak gitu ya. Ups, membuat irisan dari elemen yang ada di dalam list menggunakan for loop. Jadi membuat list irisan dari elemen yang ada di dalam list menggunakan for loop. Mungkin agak sedikit rancu ya. Jadi kita nggak, intinya dari sini kita akan membuat list kosong. Habis list kosong itu akan dimasukkan irisannya gitu. Irisannya itu kan yang diantara yang dua, yang A sama yang B-nya itu sama kayak gitu. Oke, langsung saja kita buat list kosong. Ntar di append gitu kan, metodenya yang biasa dipakai itu append. List kosong, kita buat for I in A, for J in B, if I sama dengan J, irisan dot append I. Kalau append J bisa juga ya. Kita coba append I dulu. Terus print irisan. Nah, ini udah masuk gitu kan ke dalam list baru gitu, membuat list irisan. Ya, membuat list irisan dari elemen yang ada di dalam dua list berbeda menggunakan for loop. Oke, saya jelaskan dulu for loop-nya. Jadi saya membuat variabel kosong, isinya namanya irisan, kayak gitu. Terus for I in A, for dari satu bagian dari A, terus habis dari for loop A langsung masuk ke dalam for loop B, for J in B, kayak gitu. 2, 3, 4, 6, 9, if I sama dengan J. Nah, ini intinya di sini nih.
Jika I sama dengan J, maka irisan di append I, kayak gitu. Nah, kayak gini. Kalau misalnya saya masukkan J, sama juga gitu kan, irisan append J. Soalnya I-nya yang sama dengan J, kayak gitu. Jika I sama dengan J, irisan di append, kayak gitu. Kalau misalnya saya buat I tidak sama dengan, maka wah ini, oh berarti aneh gitu kan. Harusnya sama gitu. Oke, kayak gitu. Tadi dia malah nampilin semuanya gitu kan. If I sama dengan J. Pokoknya inti codingannya di sini aja. If I sama dengan J. Kayak gitu. Terus saya akan mencari bilangan prima dengan for loop gitu kan. Jadi definisi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dan dibagi satu dan bilangan itu sendiri kayak gitu. Oke, mencari bilangan prima dengan for loop. Definisi definisi bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Oke, kita buat batas bawahnya dulu gitu kan. Biasanya kalau misalnya bilangan prima itu kan ada batas bawah, ada batas atasnya gitu. Misalkan dari 1 sampai 10, batas dari 1 sampai 10 itu batas bawah sama batas atasnya, ntar ada 2, 3, 5, 7 gitu kan. Oke, kita buat batas bawah, batas underscore bawah sama dengan integer input. Kenapa saya case jadi integer? Soalnya kalau misalnya bilangan prima itu dia itu bentuknya integer ya. Integer input, bilangan awal. Bilangan awal. Batas atas, integer input, bilangan akhir. Print bilangan prima antara koma batas bawah koma lagi, saya buat string sampai batas koma lagi atas, kayak gitu. Bilangan prima antara batas bawah sampai batas atas.
batas bawahnya nantinya itu batas bawahnya nggak akan nampil batas bawah ya, tapi akan menampilkan bentuk integernya gitu. Misalkan batas bawahnya itu kosong, ya dia akan sampai nol gitu kan. Terus batas atas misalkan 99, dia akan masuk ke 99 kayak gitu. Oke, X sama dengan variabel kosong, saya akan membuat nge-casting lagi nih. Bukan nge-casting sih, maksudnya membuat variabel isinya list kosong for i in range batas bawah, koma, batas atas tambahin satu. Kenapa batas atasnya tambahin satu? Misalkan saya membuat 1 sampai 10 gitu kan. Kalau misalnya orang itu kan biasanya 1 sampai 10 ya udah dari 1 sampai 10. Cuman kan kalau di Python itu 1 sampai 10-nya itu berarti kan sampai 9 doang gitu. Angka 10-nya nggak masuk kayak gitu kan. Jadi makanya itu ditambahin satu kayak gitu. If, oops, if i lebih besar dari satu, lebih besar dari satu. Kenapa i lebih besar dari satu? Soalnya bilangan prima itu kan dimulai dari dua gitu kan. Nggak ada bilangan prima yang dimulai dari satu ataupun minus. Maka kayak gitu. Ini saya kasih keterangan dulu ya. Batas atas ditambah satu menunjukkan bahwa stop ditambahkan satu kayak gitu. Terus if i menunjukkan karena bilangan prima dimulai dari dua. Ini lupa kasih titik dua ya. Ntar perjalannya ntar dia nggak mau jalan lagi. Terus for J in range 2 sampai I 2 sampai I itu I-nya itu berarti ini batas atas ya. Soalnya kalau bilangan prima itu dia dimulai dari batas bawah sampai batas atas gitu kan. Koma, kasih keterangan dulu. I di sini menunjukkan bahwa dia batas atas. Ini jangan sampai kebalik ya. Maksudnya logik dari codingannya jangan sampai kebalik. Soalnya di sini kan for i in range batas bawah sama batas atas plus satu gitu kan. Ya berarti dia batas atas plus satu gitu. Stop ditambahin satu sesuai dengan aturan Python. Kayak gitu. Terus if i modulo J
sama dengan nol, break. Jadi di sini itu kan intinya itu kalau misalnya bilangan prima itu kan adalah bilangan yang bisa dibagi antara satu dengan bilangan itu sendiri gitu kan. Jadi kalau misalkan dia bisa dibagi sama dengan bilangan yang selain dari bilangan satu dan itu sendiri, bilangan itu sendiri, maka dia akan melakukan penghapusan gitu. Maksudnya loopingannya akan berhenti kayak gitu. LC X dot append I. Oke, kita jalankan. Bilangan awalnya satu, bilangan akhirnya 999.200 lah. Print, ups, print X. Nah, dia akan menampilkan, ah saya jelaskan dulu ya. Tadi kan saya ngejelasinnya sambil ini, sambil apa? Sambil melakukan codingan, jadi kayaknya kurang ini ya, kurang informatif. Oke, kita akan membuat batas bawah. Saya akan membuatnya di integer kayak gini. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau misalnya bilangan prima itu dia itu integer ya, bukan float, maka akan saya buat integer. Saya casting dari string, ini dari string jadi integer. Terus batas atasnya saya casting juga dari string menjadi integer. Terus bilangan prima antara batas bawah. Ini saya akan memanggil variabelnya, jadi kan antara 1 sampai 200 gitu kan. Maka bilangan prima antara 1 sampai 200 kayak gitu. Ini print print dari sini, ups, print dari sini, maka yaitu ini gitu kan. Bilangan prima antara 1 sampai 200 kayak gitu. Oke, lanjut. Saya akan membuat variabel kosong gitu kan. For i in range batas bawah sampai batas atas plus satu, batas atas plus satu ditambahkan menunjukkan bahwa stop ditambahkan dengan satu sesuai aturan Python. Jadi kalau misalnya di Python itu kan aturannya kan misalkan for i in range 1 sampai 10, berarti kan 10-nya nggak masuk kan. Nah, kita kepengen 10-nya itu masuk kayak gitu. Lanjut, if i lebih dari sama dengan satu. Kenapa dia masuk membuat codingan ini? Soalnya bilangan prima itu dimulai dari angka 2 kayak gitu kan. Maka dimulai I lebih besar dari sama dengan 2 gitu. Jadi codingannya masuk nih. For J in range 2 sampai I. I-nya itu di sini menunjukkan bahwa dia itu batas atas ditambahin satu ya. Jadi dari 2 sampai batas atasnya gitu kan. Kenapa ininya 2? Soalnya bilangan prima dimulai dari angka 2 kayak gitu. If I sama dengan di modulo J sama dengan 0, modulo itu kan dia itu kan sisa hasil bagi gitu kan. Misalkan sisa hasil bagi dari I sama J itu sama gitu. Contohnya 5 dibagi eh, modulo 2, misalkan 4 dibagi 2 kan habis gitu kan, dibagi lagi gitu sisa hasil bagi. Itu kan berarti kan dia itu bukan termasuk bilangan prima gitu kan. Kalau bilangan prima itu I di modulo 2 itu nggak sama dengan nol kayak gitu. Maka dia akan ditampilkan break kayak gitu. Intinya itu di sini nih. If I modulo J sama dengan nol, dia akan di break. Di break itu maksudnya dia itu nggak masuk gitu. Ini filternya, jatuhnya ini filternya sih. If I modulo J sama dengan nol, dia akan di break. Di break itu dia itu nggak masuk gitu.
dia akan codingannya akan dihentikan. Maka else, terus else x append i. Jadi yang i ya modulo j tidak sama dengan nol gitu kan. Soalnya bilangan prima itu dia itu cuma bisa ingat definisi awal. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa di bagian satu dan bilangan itu sendiri. Maka i di modulo j harusnya hasilnya itu nggak sama dengan nol kayak gitu kan. Jadi modulo itu ini coba saya jelaskan di sini apa itu modulo modulo Python. Modulo itu sisa hasil bagi dari suatu bilangan gitu kan. Misalkan 5 dibagi 2 sama dengan 1, 10 dibagi 4 sama dengan 2, kayak gitu. Ya, mungkin seperti ini. Ini cukup rumit juga ya ngebuatnya. Ini ditampilin nih bilangan prima dari 1 sampai 200. Ya, seperti itu. Terus ini yang terakhir nih, membuat deret for loop. Membuat deret dengan for loop. Baris, integer, input, masukkan jumlah baris maksimal. Deret count. Jadi kita akan membuat setengah segitiga gitu kan, segitiga sama siku-siku, cuman isinya itu dia itu baris maksimal gitu. Maksudnya isinya itu dia itu baris angka gitu, bukan baris maksimal ya. Kayak gitu. Lanjut, for i in range baris count plus sama dengan 1, deret plus sama dengan str count plus titik 2 spasi print deret. Masukkan jumlah baris maksimal. Saya akan membuat 10 deh. Nah, dia akan membuat 10 baris nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, saya jelaskan dulu codingannya ya. Jadi, baris nih, integer, input, masukkan jumlah baris maksimal. Jadi, kita akan membuat berapa baris ke bawah gitu kan. Deret, kita akan membuat string kosong kayak gitu kan. String kosong itu kayak gini. Terus count itu kita mulai dari 0. For i in range baris
Jadi untuk satu bagian dari barisnya berapa gitu kan, akan kita masukkan count ditambah satu gitu, maka dia akan menghitung, dia akan plus satu gitu kan. Terus deretnya string dari count, stringnya countnya itu dijadiin string, terus ditambah, kan deret itu kan awalnya kan string kosong ya, ditambah spasi gitu. Jadi kalau misalnya ini nggak dijadiin string, maka dia, coba nih ya, 9. Maka dia akan error. Jadi itu bilangan di sini 10. Jadi bilangan di sini ini bilangannya itu string semua, dia nggak, bukan integer gitu kan. Kayak gitu. Terus plus apa, terus spasi di sini tujuannya itu biar dia itu ada space-nya gitu antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayak gitu ya. Kalau misalnya ini dihilangkan, 10, maka dia akan berbentuk seperti ini kayak gitu. Makanya dia harus dibuat kayak gini, 10. Maka dia harus dibuat kayak gini, kayak gitu. Terus kalau ini nggak ada, maka dia langsung error. Ups, 10. Maka dia akan nempel kayak gitu. Jadi tujuan dari ini biar dia tuh rapih gitu. Dia ada spasinya. Sebenarnya bisa aja sih langsung string.count gitu kan. String underscore is string, uh, buka kurung count, langsung kayak gitu bisa aja. Cuman dia tuh bakal bentuknya nggak rapih kayak gitu kan. Ya jangan lupa juga kalau misalnya deret plus sama dengan string, dalam kurung count terus ditambah underscore underscore, itu dia itu berarti deret sama dengan deret plus, kayak gini ya. Berarti deret sama dengan deret tambahin string count tambahin kayak gini gitu. Nah, kenapa dia itu bentuknya kayak gini? Soalnya dia itu ngeluping sampai 10 kali gitu kan. Ya seperti ini, udah saya jelasin. Count sama dengan count ditambah satu. Nah ini kan dia itu count ditambah satu itu dia itu kan dari range baris 10 itu kan dia ngeluping 10 kali gitu kan. Maka dia akan nampilin kayak gitu. Ya mungkin sekian dari saya presentasinya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali ya guys.